Baik, yang sudah tadi disahkan oleh kepala desa tinggal ditambah cari filenya. Jadi artinya file yang sudah disahkan itu di scan atau difoto, dijadikan dokumen, taruh di perangkat komputer Anda, tinggal dicari filenya. Ini misalnya yang sudah disahkan, di-upload, dikumpul. Nah, ini tandai sebagai selesai. Serahkan. Nah, ini artinya sudah mengumpul. Nah, di halaman ini Anda juga bisa berkomentar pribadi ke supervisor mengenai pengumpulan tugas ini. Jadi kalau di komentar pribadi ini hanya supervisor yang melihat. Tapi kalau di sini Anda juga bisa berkomentar, seluruh peserta kelas bisa juga melihat. Tinggal pilih mau yang mana. Ya, kita kembali ke halaman halaman utamanya di tugas kelas. Jadi ini sudah tidak lagi berwarna tadi karena kita sudah mengumpul, ini juga seperti itu. Nah, ini akan terus berwarna sampai tanggal 26 Mei karena Anda melaporkannya harian. Ini baru bisa dikerjakan setelah selesai laporan harian. Jadi berurut. Nah, terus untuk tugas lain sama. Jadi ini ada tugas laporan akhir. Ini adalah tempat Anda melakukan pengumpulan tugas akhir setelah selesai. Nanti ini tinggal di-download contoh template-nya. Jadi laporan akhir itu dibuat sesuai dengan template. Dan nanti silahkan ditambah file laporan akhirnya. Misal di sini saya download. Nah, di sini tinggal ditambah file, cari. Di sini ada laporan akhir, open, upload. Nah, laporan akhir baru bisa dibuat setelah tanggal 26 Mei karena 22 Mei karena baru selesai KPM. Nah, ini ada dituliskan due date, batas dari ini adalah 10 Juni, jadi jangan lewat. Serahkan, ini kalau sudah selesai, jangan diklik serahkan kalau belum selesai. Nah, begitu juga dengan satu lagi yang bagian tugas kelas itu adalah penilaian. Ini adalah form penilaian dari kepala desa atau perangkat desa lainnya terhadap kegiatan Anda. Jadi artinya Anda mengerjakan KPM ini diketahui oleh perangkat desa walaupun dikerjakan di desa sendiri. Ini ada formatnya. Formatnya ini diambil, di-copy, dibuatkan isiannya, nama Anda, NIM, ini nilainya apa, ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, ini nilainya berapa. Nomor 1 itu ada ketaatan, nomor 2 ini ada prakarsa, nomor 3 ini ada kerjasama, nomor 4 ini ada prestasi. Nah, ini diisi, dicetak, diisi oleh perangkat desa. Di sini ada tombol kolom untuk pengisian nama, dan di sini nama, tanda tangan, stempel, di scan atau di foto. Silahkan dikumpulkan. Cara mengumpulkannya juga sama seperti tambah file. Nah, ini untuk yang kegiatannya. Jadi runutannya seperti itu. Tugas kelasnya ada 4 topik, masing-masing topik ada tugasnya. Itu yang dipastikan Anda paham. Jadi tidak bermasalah dengan pengelolaan aplikasi. Ya, sampai di sini selesai fungsi dari Google Classroom. Anda melakukan pengumpulan tugas, di mana setiap diskusi di halaman forum ini silakan bertanya atau berdiskusi dengan teman kelasnya. Di sini juga Anda bisa melihat anggota. Di sini ada guru. Di sini nanti pasti ada KPM atas nama fakultas dan 1 orang lagi supervisor.
Jadi di sini akan ada 2 atau 3 nama peserta KPM, guru dari KPM, dan di sini nanti akan ada tombol student untuk peserta KPM yang lain. Jadi ini secara umum seperti itu penggunaan Google Classroom. Nanti kami akan kalau jika ada permasalahan aplikasi, silakan lapor di sini untuk ganti password di pengaduan.araniri.id, atau nanti bisa tanyakan juga di situ ada jenis tiket menu help topik, itu ada pengaduan umum. Pilih saja pengaduan umum untuk bertanya hal-hal yang umum. Bisa juga yang berkaitan dengan KPM ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, semoga lancar kegiatan KPM-nya. Kita masih belum terbebas dari isu atau permasalahan virus corona ini. Semoga ini menjadi kegiatan bermanfaat dan juga bermanfaat untuk Anda, supaya semester depan bisa langsung menyelesaikan perkuliahan, karena semester ini sudah KPM. Saya ulangi sedikit. Tugas kelas itu ada 4 topik. Di perencanaan ini batas akhir pengumpulan tugasnya itu 27 April. Di pelaksanaan ada 2 tugas. Tugas harian yang dilaporkan secara rutin setiap waktunya selama KPM berlangsung. Sama satu lagi tugas laporan yang sudah disahkan, itu batasnya 10 Juni. Terus pengumpulan laporan akhir itu batasnya 10 Juni. Terus di evaluasi akhir itu batasnya 10 Juni. Baik, saya rasa cukup. Dan untuk awal mengoperasikan aplikasi Google Classroom ini, sebaiknya menggunakan komputer atau PC atau laptop, supaya tampilannya lebih besar, Anda lebih mendapatkan informasi yang cukup. Tetapi bagi yang sudah terbiasa dengan Google Classroom, bisa juga menggunakan aplikasi Google Classroom di perangkat mobile, apakah itu di iPhone atau di Android. Silakan download di Play Store, install aplikasinya. Cuman yang ingin saya ingatkan, pastikan akun yang digunakan untuk mengelola Classroom-nya itu adalah akun Araniri. Jadi kalau di browser seperti ini akun yang aktif adalah akun dengan domain Araniri. Jadi tidak boleh akun yang lain, karena Anda tidak bisa mengakses file-file yang ada di dalam, atau malah Anda tidak bisa mengakses kelasnya. Baik, saya rasa cukup tahapan penggunaan aplikasi Google Classroom di PC atau desktop. Di lain kesempatan mungkin akan saya pandu juga ketika menggunakan aplikasi mobile. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.